Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang berada di support terkuatnya teman-teman, yakni di 50 ya. Support gocapnya atau support 50-nya teman-teman ya. Emiten ini sudah di harga 50 terkuatnya, dan saya lihat LK-nya itu lumayan bagus ya, hampir naik 100% teman-teman ya kenaikan. Nah, kita bahas ya teman-teman ya. Sebelum pembahasan seperti biasa ya, kita disclaimer dulu teman-teman bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, kita akan bahas saham BSBK. Nanti kita lihat laporan keuangan, terus chartnya seperti apa, terus kita lihat ya pemegang sahamnya seperti apa ya, sudah berapa jumlahnya. Oke, kita lihat dari pemegang sahamnya dulu teman-teman ya. Nah, kita lihat dari pemegang saham ini, pengendali ini Bapak Christopher Sumasto ya, ini 39,5%. Berikutnya ada Glory Ventura Capital. Nah, setelah itu berarti dipegang masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini individu teman-teman ya, individu itu sekitar 10% ya teman. Kalau kita lihat di sini itu 10% ya individu. Terus kita lihat asingnya nggak ada teman-teman ya. Untuk lokalnya itu 10. Nah, sekitar 10% individu ya. Reksadanya cukup besar ya teman-teman ya. Ada perusahaan ini sekitar 9%. Nah, perusahaan yang paling banyak tuh individu, perusahaan Bapak Christopher ini ya. Ini paling banyak. Nah, kalau kita lihat dari pegang sahamnya belum turun teman-teman ya. Jadi artinya belum ada sinyal boleh beli. Nah, kalau seperti itu, cuma kita lihat ya teman-teman, yang mau spekulasi atau enggak ya silahkan kembali teman-teman ya. Tapi kalau sini belum kelihatan turun ya pengawasannya. Tapi kita lihat nanti ya, ini kan sudah keluar ya, di per Juli ini malah nambah teman-teman ya. Nah, nambah. Nah, kita lihat ya. Oke, dari segi laporan keuangan seperti itu. Kalau kita lihat dari legi pemegangan seperti itu teman-teman ya. Kita lihat ya untuk LK-nya teman-teman ya, kita lihat LK terbarunya ini sudah ada LK terbarunya saham dari BSBK teman-teman, nah, atau Wulandari Bangun Laksana. Nah, kita lihat dari segi asetnya ini per 30 Juni ya, atau kuartal 2-nya per 31 Desember, artinya ini kuartal 4-nya. Kalau kita bandingkan nih segi aset nggak kemana-mana teman-teman ya, cuma turun ya, atau naik tipis ya, itu 6 miliar teman-teman. Dari sebelumnya 2,527 nah ini naik ya, dari sebelumnya 2,521 naik ke 2,527 teman, 6 miliaran ya naik. Terus untuk liabilitasnya sendiri sama teman-teman ya, ini ada penurunan. Nah, liabilitasnya turun dari sebelumnya 875 turun ke 86. Artinya kalau ekuitasnya naik, asetnya naik, liabilitas turun, harusnya nanti ekuitasnya naik teman-teman. Kita lihat untuk ekuitasnya ini naik ya, naik sekitar 10-an miliar teman-teman. Dari sebelumnya 1,64 naik ke 1,65 triliun teman-teman. Jadi ada kenaikan sekitar 10-an miliar. Nah, kita lihat ya untuk LK-nya nih, untuk income-nya atau income statement-nya di mana nih. Nah, untuk pendapatan nih ada naik ya teman-teman ya, hampir 30 miliar teman-teman. Tapi untuk beban pokok juga naik. Dari sebelumnya 36 naik ke 54. Nah, kita lihat ya untuk labanya neto berjalan tuh ada kenaikan ya. Dari sebelumnya 5,9 naik ke 13. Artinya ini hampir naik 100% teman-teman ya. Kenaikan labanya itu naik 100% ya. Kalau kita bandingkan secara year to year teman-teman ya, secara year to year ini naik 100% untuk labanya. Kita lihat untuk cash flow ya, operasional, karena ini penting ya, apakah dia masih profit. Nah, untuk operasionalnya masih profit teman-teman ya, dari sebelumnya 4,4 naik ke 71. Nah, ini hampir dua kalinya juga nih, 80% ya kenaikan dari cash flow-nya. Artinya secara LK per kuartal 2 ini ya, ini profit ya, naik profit. Terus cash flow operasional juga masih profit. Nah, oke ya, secara LK seperti itu. Nah, kita lihat secara chartnya gimana. Nah, kalau kita lihat secara chart ini sudah nggak bisa kemana-mana teman-teman ya, sudah di support terkuatnya, nggak mungkin bisa turun lagi.
karena ini tidak masuk papan akselerasi teman-teman. Nah seperti itu. Terus kalau sudah beli di atas gimana? Nah ini pilihannya dua, no hold atau jual, hanya itu aja pilihannya tuh. Nah kalau menurut saya gimana ya, karena ini sudah nggak bisa kemana-mana, saran saya tinggal nunggu, kecuali kalau teman-teman butuh uangnya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya itu benar-benar ini tinggal ditunggu, karena sudah nggak bisa turun kemana-mana lagi teman-teman. Jual pun sini bisa jualnya kan cuma di 50 ya, ataupun bisa dinego mungkin di bawah itu. Sedangkan kalau kita masih sabar nunggu, ada aja kemungkinan itu bisa naik. Kenapa? Ini historical kemarin ya, ini pernah naik ke 60, artinya bisa aja ini naik ya. Nah seperti itu. Kalau kita lihat sini masih banyak gap up ya. Nah apakah itu akan tutup? Nggak wajib juga teman-teman ya harus ketutup. Cuma kalau kita lihat data yang ada berapa gap tuh banyak yang ketutup temennya, gap up tuh banyak yang ketutup. Cuma waktunya kapan kita nggak tahu. Nah seperti itu. Tinggal nanti kita buktikan di masa yang akan datang teman-teman, apakah ada ketutup atau enggak. Cuma kalau dari data saya yang lihat itu ada yang tutup, bahkan gap down pun juga ketutup, padahal harganya sudah tinggi banget, dari ribuan ya, bisa aja turun ke ratusan. Itu sering terjadi karena di bawah ada gap down. Nah gitu ya. Nah cuma sekali lagi ya, ini nggak kewajiban juga, ini bisa naik nutup, ini juga nggak kewajiban. Cuma dari data yang ada tuh sering ketutup teman-teman ya, sering ketutup, cuma nggak tahunya kapan. Nah seperti itu. Nah jadi secara LK ada perbaikan kinerja ya. Kalau kita bandingkan ya, beberapa dua ini secara year-to-year labanya naik 100%. Terus dari segi cash flow juga sehat, masih profitable. Nah seperti itu ya. Nah untuk pegangan sahamnya ini yang belum kurang, sayangnya itu aja belum kurang. Seandainya itu sudah kurang tuh pasti saya pantau banget ya. Kenapa? Biasanya kalau sudah mulai berkurang retail itu market maker akan masuk, biasanya seperti itu. Tapi kalau retailnya sudah banyak barang itu ini nunggu market maker akan dapat barang. Nanti nggak tahu, mungkin masih nyicilin ya, mungkin bisa jadi masih nyicilin dulu, bisa jadi, atau bisa jadi masih dibiarin dulu. Nah nggak tahu juga kan apa. Tapi ya seperti itu data yang ada ya. EK-nya sehat ya teman-teman. Tapi ini yang kurang bagus ya, masih belum berkurang-kurang ya. Bahkan ini kalau kita lihat dari 16.000 ya naik ke 19.000, artinya memang banyak banget ya dibeli. Nah, jadi sukses mungkin market maker distribusi ke retail. Nah ini karena belum ada sinyal untuk kurang ya. Biasanya kalau sudah kurang ini saya akan mantau teman-teman. Jadi ini masih tak notice, tak prioritas kedua. Nah, karena ada emiten yang sudah mulai berkurang, emiten kecapan. Nah, oke, dari segi pemegang saham masih belum menarik ya, karena masih banyak retail. Tapi dari segi LK sudah kelihatan bagus ya. Kita lihat nanti di kuartal ketiga seperti apa. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk analisa saham BSBK. Nah, silakan dicek kembali, kalau menarik bisa dipantau, kalau tidak menarik ya abaikan saja. Oke teman-teman, misalnya ada request emiten mana yang dibahas, silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.